Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan mempersembahkan video tentang pemeliharaan peralatan hidrolik, di mana pemeliharaan peralatan hidrolik ini penting bagi kita semuanya untuk menjaga probabilitas dari peralatan itu sendiri dan juga untuk meningkatkan kinerja atau lifetime dari peralatan tersebut. Selanjutnya silakan untuk menyaksikannya. Peralatan hidrolik saat ini sudah sangat familiar digunakan di kehidupan sehari-hari ataupun di industri. Alat hidrolik skala ringan yaitu Daring Hydraulic Material Handling atau alat hidrolik skala besar. Hidrolik material handling contohnya seperti dongkrak hidrolik, hand pallet, car lift hidrolik. Sedangkan alat hidrolik skala besar seperti dump truck hidrolik, crane hidrolik, ekskavator, dan peralatan-peralatan di industri lainnya. Jok dan videonya silakan dibaca, nanti dibacakan ya. Gunakan APD berupa wear pack, masker, sepatu safety sesuai dengan prosedur standar K3. Trainer hidrolik. Trainer hidrolik terdiri dari beberapa komponen yaitu tangki fluida, motor listrik atau pompa, katup kontrol arah, silinder hidrolik, hose hidrolik. Sebelum kita melakukan perawatan, kita identifikasi komponen hidrolik dengan fungsi-fungsinya. Pertama, unit tenaga berfungsi sebagai sumber tenaga dengan fluida atau cairan hidrolik. Pada sistem ini, unit tenaga terdiri atas penggerak mula berupa motor listrik yang berfungsi menaikkan cairan hidrolik atau fluida ke sistem. Tangki hidrolik berfungsi sebagai wadah atau penampang cairan hidrolik. Kelengkapan atau aksesoris seperti pressure gauge. Kedua, unit penggerak atau aktuator berfungsi untuk mengubah tenaga fluida menjadi tenaga mekanik. Hidrolik aktuator dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni penggerak lurus atau linear aktuator seperti silinder hidrolik, penggerak putar seperti motor hidrolik, dan rotary aktuator. Ketiga, unit pengatur berfungsi sebagai pengatur gerak sistem hidrolik. Katup atau valve adalah suatu alat yang menerima perintah dari luar untuk melepas, menghentikan atau mengarahkan fluida yang melalui katup tersebut. Selain harus mengetahui komponen dan fungsinya, kita juga harus mengetahui cara kerja dari sistem hidrolik.
Fluida dari tangki diangkat ke sistem oleh motor listrik, masuk ke valve atau katup kontrol arah untuk disalurkan menuju aktuator. Fluida akan menggerakkan aktuator, kemudian fluida akan kembali menuju valve atau katup kontrol arah untuk dikembalikan lagi ke dalam tangki. Kunci set, tang ampere, termogan, periksa level fluida atau cairan pada tangki. Lakukan pengisian jika level fluida di bawah batas minimum dan sebaliknya kurangi fluida jika melebihi batas maksimum. Periksa selang pneumatik dan tiap-tiap koneksinya. Kencangkan jika ada yang kendor untuk meminimalkan kebocoran. Periksa tekanan fluida sistem hidrolik. Sistem hidrolik menggunakan tekanan dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan pada aplikasi pneumatik. Jika dalam sistem pneumatik untuk aplikasi industri hanya berkisar 80-100 PSI pound per inci persegi, maka aplikasi sistem berbasis hidrolik sering menggunakan tekanan yang berkisar dari 1000 sampai 5000 PSI. Cek pompa, apakah bisa mengangkat oli? Jika tidak bisa, maka gear di dalam pompa sudah aus dan harus diganti. Cek semua kedudukan semua komponen, apakah bergeser atau kendor. Perbaiki kedudukan komponen. Kemudian, cek fungsi komponen utama seperti pompa atau motor listrik, katup, dan aktuator. Periksa kondisi katup, terutama seal dan solenoid pada katup. Seal yang aus akan menyebabkan kebocoran, sedangkan solenoid yang rusak akan mengganggu proses pengontrolan sistem. Periksa seal sehingga tidak terjadi kebocoran. Periksa batang piston, pastikan batang piston masih halus dan tidak ada yang lecet atau tergores. Pastikan arus listrik yang bekerja pada motor masih di bawah arus maksimal yang tertera pada nameplate motor. Pada nameplate motor selalu tertera insulation class yang menerangkan tentang ketahanan isolasi motor terhadap suhu kerja. Pengecekan ini bisa kita lakukan dengan visual check atau akan lebih akurat jika kita menggunakan temperatur gun. Fluida oli akan mengalami perubahan kualitas baik dari warna maupun tingkat kejernihan. Sebaiknya ganti oli hidrolik setiap mencapai kisaran 2500 jam kerja. Filter adalah untuk menyaring kotoran-kotoran. Untuk itu, usahakan sesering mungkin untuk membersihkan filter. Cek kondisi tangki. Lakukan perawatan dengan membersihkan tangki. Jika tangki terbuat dari besi atau semacamnya, hilangkan karat dan kotoran yang menempel dan cat ulang permukaan tangki agar karat tidak cepat menyebar luas. Selain tangki, periksa komponen lainnya seperti pompa hidrolik, valve, dan komponen lainnya. Jika terdapat tanda kerusakan, laporkan ke teknisi sesegera mungkin untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Urutan pemeliharaan preventif tersebut tidak baku. Jika dalam pemeliharaan preventif ditemukan kerusakan fatal, maka diperlukan perawatan lebih seperti perbaikan, penggantian komponen, dan lainnya. Pemeliharaan preventif adalah suatu keharusan, apalagi di industri yang alatnya bekerja terus-menerus
dan peralatan yang relatif mahal seperti hidrolik. Preventive maintenance ini dilakukan untuk memastikan keandalan aset dan menghilangkan potensi kegagalan peralatan dan atau downtime yang mungkin terjadi. Saya Agus Tony dari PT Kusliman Primajaya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas video pembelajaran ini. Semoga dapat memberikan sumbangsih yang nyata bagi pendidikan di Indonesia, terutama SMK. Terima kasih. Semoga video yang kami persembahkan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. SMK bisa, SMK hebat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.